Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah ya. Tetap semangat ya. Ya, hari ini kita akan belajar tematik lagi di mata pelajaran IPA ya. Kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, sama halnya dengan hewan dan manusia, tumbuhan juga berkembang biak. Apa itu berkembang biak? Ya, bertambah banyak. Ya, dari 1 jadi 2, 2 jadi 3, dan seterusnya. Nah, cara perkembangbiakan tumbuhan itu ada 2. Yang pertama, yaitu generatif. Apa itu? Yaitu perkembangbiakan menggunakan bunga dan melalui proses penyerbukan. Jadi ada bunga dan ada penyerbukan. Yang kedua, ada cara vegetatif, yaitu cara perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui perkawinan atau penyerbukan. Jadi ada 2 caranya ya, generatif dan vegetatif. Diingat ya. Nah, kita ingat dulu sebelumnya. Bagian-bagian bunga. Ini ada gambar penampang bunga. Kita sebutkan ya nomor 1. Nah, nomor 1 ini apa? Ya, nomor 1 adalah kepala putik ya. Kepala putiknya. Nah, ini adalah kepala putik. Kemudian di bawahnya ada tangkai putik. Tangkai putik ya. Jadi kepala putik dan tangkai putik ini merupakan putik, yaitu alat kelamin betina. Yang nomor 2 ini adalah kepala sari. Ya, 3 tangkai sari. Kepala sari dan tangkai sari ini merupakan benang sari, bagian dari benang sari, yaitu alat kelamin jantan. Nah, benang sari ini akan menghasilkan serbuk sari pada saat penyerbukan, ya. Kemudian yang keempat ini adalah mahkota bunga. Mahkota bunga itu bagian yang warna-warni, ya. Biasanya dia mengikat atau menarik serangga saat biar membantu proses penyerbukan, kayak gitu, ya. Kemudian yang kelima ini adalah bakal biji. Nah, ada bakal biji, yang di luaran ini ada bakal buah ya. Kemudian yang keenam ini adalah kelopak bunga. Yang ketujuh adalah tangkai dan kedelapan adalah daunnya. Itu ada bagian-bagian bunga. Kita lanjut. Nah, generatif yang pertama ya. Tadi generatif itu ada bunga, ada penyerbukan. Nah, penyerbukan itu apa sih? Yaitu jatuhnya serbuk sari kepada kepala putik. Tadi kan benang sari ini menghasilkan serbuk sari. Jatuh ke kepala putik. Nih, ke putik di bagian kepalanya. Ini terjadilah penyerbukan. Itu namanya penyerbukan ya. Ya, paham? Kita lanjut. Nah, penyerbukan ini ada macamnya. Pertama, karena asal serbuk sarinya ada 4 ya. Ada penyerbukan sendiri. Nih, dalam bunga itu sendiri ya. Itu namanya penyerbukan sendiri atau nama ilmiahnya autogami. Kemudian yang kedua, ada penyerbukan tetangga. Lain bunga, satu tanaman. Nama ilmiahnya geitonogami ya. Yang ketiga ada penyerbukan silang. Tanamannya lain tapi satu jenis. Nah, penyerbukan silang nama ilmiahnya adalah allogami. Nah, yang keempat, penyerbukan bastar. Namanya bastar itu sudah lain bunga, lain tanaman ya. Udah berbeda banget. Namanya hibridisasi ya. Itu penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Kemudian ada juga penyerbukan yang berdasarkan siapa yang membantu prosesnya. Yang pertama ada anemogami. Anemogami ini dibantu oleh angin ya. Contohnya ada jagung, padi, kelapa sawit. Kemudian ada yang kedua ada zogami. Zogami ini dibantu oleh hewan, bisa kelelawar, bisa kupu-kupu, ya, bisa lebah, ya. Biasanya pada bunga mawar, melati, gitu ya. Kemudian yang ketiga ada hidrogami, yaitu dibantu oleh air, misalnya tanaman air, ya. Ada ganggang, ya. Tuh contohnya. Antropogami, nah ini dia nggak bisa dibantu siapa-siapa, angin, hewan, air, kecuali manusia yang
bisa membantunya. Nah, contohnya ada tumbuhan vanili, kemudian salak ya. Tuh. Paham ya? Nah, yang kedua ada perkembangbiakan vegetatif tadi tanpa melalui perkawinan. Nah, ada yang alami, ada yang buatan. Contoh alami misalnya ada membelah diri, spora, tunas, umbi ya. Kemudian ada geragi, stolon, akar tinggal. Nah, yang kedua vegetatif buatan nih biasanya untuk mendapatkan kualitas yang bagus ya. Vegetatif buatan itu biasanya dilakukan untuk mendapatkan kualitas yang bagus, baik buahnya, bunganya, daunnya, tanamannya ya. Ada stek ya, ada cangkok. Mungkin teman-teman pernah mendengar itu ya. Ada merunduk, okulasi, menyambung, ada sambung pucuk. Nah, kita bahas ya. Berikutnya, membelah diri. Umumnya pada tumbuhan satu sel. Nah, namanya satu sel ganggang hijau ya. Itu hanya terlihat di mikroskop saat membelah dirinya ya. Tidak bisa terlihat kasat mata gini ya. Dia tak kasat mata gitu. Nah, yang kedua ada spora. Spora ini bisa terjadi pada jamur, tumbuhan paku, lumut, dan lumut kerak ya. Nih, kayak gini nih, tumbuhan paku, nih paku, kemudian ada lumut kerak, ini ada jamur. Nah, spora-spora ini nanti tumbuh pada tanah tempat-tempat yang lembab dia biasanya ya. Nah, yang ketiga ada tunas. Tunasnya seperti teman-teman pernah melihat pohon bambu, pisang ya. Dia tumbuh dari tunasnya ya. Kalau kita tebang, dia di sekitarnya biasanya akan tumbuh tanaman kecil-kecil. Nah, itu adalah tunasnya ya, tunas bambu, tunas pisang, ada si rejeki, nanas ya. Kemudian golongan palem ada kelapa, kurma, aren ya. Ini kan tahu tunas kelapa ya kan? Seperti lambang pramuka itu tunas kelapa. Nah, itu dipakai tunas ya. Nah, selanjutnya ada umbi. Umbi adalah bagian tanaman yang menggembung di dalam tanah. Pertama ada umbi batang ya. Kemudian ada umbi lapis seperti bawang ya. Ada umbi akar, contohnya wortel. Nah, ini yang ditanam biasanya nih mereka nih ya. Oke, kita lanjut. Yang kelima ada geragih atau stolon. Batang atau ranting yang menjulur di atas permukaan tanah di mana di bawah batang tumbuh akar serabut nih kayak gini stolon pada RB dan pegagan ya. Jadi menjulur di atas permukaan tanah. Nanti dia tumbuh akar serabut ya, akarnya serabut. Yang keenam ada akar tinggal atau rizoma. Ini pada kunyit, lengkuas, jahe, kencur, ya rumput ya. Batang beruas yang tertanam di dalam tanah, di mana setiap ruas dapat tumbuh tunas. Jadi ada ruas-ruasnya nanti akan tumbuh tunas. Nah, itu kalau ditanam, dia akan menjadi tanaman baru ya. Tumbuh lagi itu tunas akar tinggalnya ya. Mungkin kalau di rumah ada kunyit, lengkuas, jahe, jadi bisa dilihat di dapur ya. Dilihat ada ruas-ruasnya itu kalau kamu diamkan, lama-lama nanti akan tumbuh kayak daun gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke vegetatif buatan. Yang pertama ada stek. Nah, stek ini caranya bagaimana? Menanam potongan sebagian tumbuh-tumbuhan, bisa batang, daun, pucuk, maupun tangkainya ya. Ini biasanya di tanaman tebu, kemudian singkong ya, ketela pohon tuh. Nah, tinggal ditancepin aja gitu di dalam tanah ya, dia akan tumbuh tanaman baru. Nah, kemudian yang kedua ada cangkok. Nah, cangkok ini bagaimana nih? Dengan menanam batang atau dahan yang diusahakan berakar dulu nih, berakar terlebih dahulu sebelum nanti dipotong, kemudian ditanam. Itu namanya cangkok ya. Mungkin di rumah pernah mencangkok tanaman, ada tanaman mangga misalnya. Nah, kemudian yang ketiga ada merunduk nih, umumnya pada tanaman bunga-bungaan agar diperoleh bibit banyak secara cepat. Jadi dia cabangnya itu
panjang, kemudian dirundukkan ke tanah, sengaja dirundukkan supaya nanti tumbuh akar, kemudian dia akan tumbuh menjadi tanaman lagi ya. Biasanya di sirih, stroberi ya, dia contohnya selada air juga tuh contohnya. Nah, ini ada okulasi, menyambung, sambung pucuk. Nah, okulasi itu ada penempelan mata tunas ya. Jadi pada bagian tanaman ini kita mengambil nih mata tunas, kita tempel di sini ya di tanaman lain. Nanti dia akan tumbuh. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada menyambung. Menyambung itu nih ada tanaman yang bawahnya dipilih tanaman yang mempunyai perakaran yang kuat ya, supaya nanti kalau tumbuh dia kuat. Kemudian yang atas dipilih tanaman yang mutunya bagus, lalu disambung. Sama dengan sambung pucuk. Kalau sambung pucuk ini biasanya di atas ya, di tempat tumbuhnya daun-daun baru ya. Sama seperti ini ya. Kita pilih yang bawahnya yang kuat terhadap penyakit perakarannya seperti itu. Nah, mungkin materi kali ini cukup itu yang dapat Ibu sampaikan ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa japri ke Ibu ya. Kalau belum jelas, dan materi juga akan Ibu share di grup. Nah, tugas juga ya untuk hari ini akan di-share di grup. Mungkin demikian yang bisa Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.